Saya sebagai Ketua Kelompok 2 dan di sini saya membawa pembahasan tentang yang pertama, pengertian fiber optik, yang kedua, pengertian kabel fiber optik, yang ketiga, struktur fiber optik, dan yang keempat, jenis-jenis fiber optik. Yang pertama, pengertian fiber optik. Fiber optik adalah suatu materi atau filamen yang terbuat dari bahan gelas ataupun serat kaca berdiameter kurang lebih dari 120 mikrometer atau setara dengan sehelai rambut manusia. Yang kedua, pengertian kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah sebuah kabel yang terbuat dari serat kaca dengan teknologi canggih dan memiliki kecepatan transfer data lebih cepat daripada kabel biasa lainnya. Yang ketiga, struktur fiber optik. Pada umumnya, struktur fiber optik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, teras atau core. Teras atau core merupakan bagian utama pada fiber optik karena kerambatan cahaya terjadi pada bagian atas teras atau core. Yang kedua, selongsong atau cladding merupakan lapisan yang dilapiskan pada bagian teras atau core sebagai selubung core. Dan yang ketiga ialah jaket pelindung atau bumper primer coating, digunakan untuk melindungi kabel fiber optik dari munculnya retakan-retakan pada awal permukaannya. Adapun yang keempat adalah jenis-jenis fiber optik. Jenis-jenis fiber optik pada skalanya dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, single mode fibers. Single mode fibers mempunyai inti yang lebih kecil berdiameter 0,00035 inci atau setara dengan 9 mikron. Yang kedua adalah multi mode fibers, mempunyai inti yang lebih besar berdiameter 0,0025 inci atau setara dengan 62,5 mikron. Berfungsi untuk mengirimkan sinar laser inframerah panjang gelombang mencakup 1850 sampai 1300 nanometer. Sekian dari saya, akan dilanjutkan teman saya, Gita Grace Marbun. Terima kasih buat Yohanes Udinjak. Di sini saya akan meneruskan atau membahas tentang tipe-tipe fiber optik. Ada beberapa tipe-tipe fiber optik, yaitu yang pertama single mode, seperti gambar yang di atas. Single mode adalah berdiri tunggal. Jadi serat kacanya berdiameter 8,3 sampai 10 mikron yang memiliki satu penyaluran saja. Single mode memiliki ciri-ciri yang pertama, diameter core lebih kecil dibandingkan diameter cladding. Yang kedua, digunakan hanya untuk transmisi jarak jauh. Yang kedua, grade indeks multimode, berisi sebuah core di mana reaksi antar indeks mengurai secara perlahan-lahan dan poros pusat keluar saja. Grade indeks multimode memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama, diameter core-nya antara 30 sampai 60 mm, sedangkan diameter cladding-nya 100 sampai 150 mm. Yang kedua, merupakan penggabungan dari fiber single mode dan fiber step index multimode. Yang ketiga, biasanya untuk jarak transmisi sekitar 10 sampai 20 km. Step index multimode memiliki 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama, diameter core-nya berkisar antara 120 sampai 105 mm, sedangkan ukuran cladding-nya antara 125 sampai 500 mm. Yang kedua, diameter core-nya yang besar agar penyambungan kabel lebih mudah. Yang ketiga, hanya baik digunakan untuk data dan informasi. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Elsa Belinda Terlambat. Terima kasih buat Gita Grace Marbun. Saya akan menjelaskan selanjutnya prinsip kerja fiber optik. Yang pertama, cara kerja fiber optik. Pada prinsipnya, fiber optik memantulkan dan membiaskan sejumlah cahaya yang merambat di dalamnya.
Efisiensi dari optik ditentukan oleh kemurnian dari bahan penyusun gelas atau kaca yang ditentukan oleh kemurnian dari bahan penyusun gelas atau kaca. Semakin murni bahan gelas, semakin sedikit cahaya yang diserap oleh fiber optik. Untuk mengirimkan percakapan atau internet melalui fiber optik, sinyal analog diubah menjadi sinyal digital. Sebuah laser transmitter pada salah satu ujung kabel melakukan on dan off untuk mengirimkan setiap bit sinyal. Sebuah kabel fiber optik terbuat dari serat kaca murni sehingga meski panjangnya berkilo-kilometer, cahaya masih dapat dipancarkan dari ujung ke ujung lainnya. Mahalnya ketika kita berada pada ruangan gelap dengan sebuah jendela kaca. Kemudian kita mengarahkan cahaya senter 90 derajat tegak lurus dengan kaca. Maka cahaya senter akan tembus keluar ruangan. Akan tetapi jika cahaya senter tersebut diarahkan ke kaca jendela dengan sudut yang rendah atau hampir paralel dengan cahaya artinya, maka kaca tersebut akan berfungsi menjadi cermin yang akan memantulkan cahaya senter ke dalam ruangan. Reliabilitas dari serat optik dapat ditentukan dengan satuan BER atau bit error rate. Salah satu ujung serat optik diberi masukan data tertentu dan ujung yang lain mengolah data itu. Dengan intensitas laser yang rendah dan dengan panjang serat mencapai beberapa kilometer, maka akan menghasilkan kesalahan. Dan dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya Linda Sarini. Terima kasih untuk Elsa Belinda. Di sini saya akan membahas tentang komponen-komponen fiber optik. Komponen-komponen fiber optik terbagi menjadi 5, yaitu 1. Cahaya membawa informasi. Cahaya membawa informasi asal muasal terjadinya sistem komunikasi fiber optik. Cahaya komponen yang memiliki banyak kelebihan dan kecepatan yang sangat tinggi. Yang kedua, optical transmisi merupakan sebuah komponen yang bertugas untuk mengirimkan sinyal-sinyal cahaya ke dalam media pembawanya. Yang ketiga, kabel fiber optik. Kabel fiber optik terdiri dari satu atau lebih. Yang keempat, optical receiver. Optical receiver memiliki tugas untuk menangkap semua sinyal cahaya yang dikirimkan oleh optical transmisi. Yang kelima, optical generator memiliki tugas yang menangkap semua cahaya yang dikirimkan oleh optical media fiber optik dalam jarak dekat saja. Sekian dari saya. Di sini saya akan membahas tentang arsitektur jaringan fiber optik. Ada dua tipe arsitektur jaringan fiber optik. Yang pertama, arsitektur jaringan aktif dan juga arsitektur jaringan pasif. Arsitektur jaringan aktif ialah mengacu pada konfigurasi point-to-point. Sedangkan jaringan pasif ialah berbasis network. Yang paling dominan digunakan yaitu jaringan pasif. Karena jaringan pasif digunakan di salah satu implementasi Indonesia yang bisa mendukungnya di implementasi Indonesia atau feature. Sekian dari saya.